Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan soal uji kompetensi keahlian aplikasi perpustakaan digital. Di mana sebelumnya kita sudah membuat halaman dari login dan juga registrasi. Untuk sekarang kita akan membuatkan prosesnya. Perhatikan pengguna privilege-nya seperti ini ya, ada admin, ada petugas, ada peminjam. Artinya pada bagian database kita perlu yang namanya levelnya ya. Oke, langsung saja kita buka dulu codingannya, pastikan dulu examnya sudah aktif ya. Pertama kita buat atau buka PHP seperti ini. Kita buka pada bagian UKK perpustakaan, pada bagian user, perhatikan struktur di sini. Pertama, kita revisi dulu ya, ganti kemarin salah klik, harusnya ini teks ya. Pertama kita ubah dulu dari tadinya date menjadi teks ya untuk alamat. Berikutnya kita tambahkan satu kolom setelah alamat yang nantinya akan kita gunakan sebagai kolom level. Isinya adalah enum saja, kita pilih ini ya. Isinya yang pertama dia bertindak sebagai peminjam, koma terus yang kedua dia bertindak sebagai petugas, levelnya. Yang ketiga dia juga sebagai admin ya, seperti ini. Awas perhatikan penulisannya, di sini ada tanda petik, lalu untuk pemisahnya tanda koma. Lalu klik simpan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Berikutnya kita akan buatkan codingannya. Pertama kita buka dulu di sublime text-nya ataupun di visual code-nya, silahkan disesuaikan. Lalu klik file, kalau yang belum masuk ke UKK perpustakaannya, klik file, pilih htdoc, pilih UKK perpustakaan. Nah, di sini kita akan buatkan dulu folder config ya, di mana folder ini akan menyimpan eh, seluruh konfigurasi kita. Ya, di sini buatkan new folder ya. Lalu klik new file di sini. Simpan dengan nama koneksi.php. Ini adalah file yang akan kita gunakan untuk menyambungkan antara aplikasi kita dengan database. Oke, sorry, kita perbesar dulu biar kelihatan. Kita butuhkan file koneksi di mana isiannya adalah seperti ini. Kita coba hostname-nya dia berisi localhost, terus user db-nya dia berisi root. Nah, ini disesuaikan dengan data kalian ya. Pas db-nya dikosongkan, default-nya sorry dikosongkan, lalu nama database-nya adalah nama database yang kita bikin ya, atau kemarin kita yang UKK perpustakaan ya, seperti ini. Oke, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Lalu kita cek variabel koneksi ini akan menampung MySQL connect, tulisannya seperti ini, awas jangan salah. Lalu kita simpan, sorry di sini kita kecil nggak kelihatan. Pertama variabel hostname, koma, terus user db, terus variabel password, terus variabel nama db. Ya, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kita cek dulu lah biar kelihatan berhasil atau tidak. Jika variabel koneksinya ini benar, maka tampilkan terhubung. Oke, seperti ini. Oke. Namun jika salah, ya, apa yang terjadi? Tidak terhubung. Oke, seperti ini. Kita cek dulu ya. Pertama kita buka dulu
seperti ini, localhost UKK perpustakaan. Oke, seperti ini ya. Tadi kita simpannya di folder config, lalu file koneksi.php. Ya, seperti ini. Nah, di sini ya sudah ada terhubung. Artinya antara database dengan aplikasi kita sudah terhubung. Oke, kalau sudah kita tidak gunakan, kita hapus saja bagian if else-nya. Kita tidak akan menggunakan itu, simpan. Berikutnya kita buka file register.php. Di sini kita akan menambahkan aksi actionnya untuk proses dari registrasi. Pasti eh, perhatikan bagian form actionnya. Di sini ada form action dengan metode post. Kita tambahkan folder config. Di dalamnya ada proses register ya, proses register.php. Ya, seperti itu. Awas perhatikan penulisannya. Config garis miring proses register.php. Oke, kalau sudah seperti ini maka di folder config kita buatkan file baru dengan nama proses register.php. Ya, seperti ini. Lalu di dalam proses register ini kita buatkan codingan PHP. Pertama kita includekan dulu koneksi kita ya, file koneksinya biar bisa digunakan di file ini. Berikutnya kita tampung variabel username. Dapat dari mana? Perhatikan di register ini ya. Dia formulir ini akan mengirimkan name, inputan name-nya username, password, email, nama lengkap, alamat ke proses register. Maka kita terima di sini dengan variabel username, isian yang dikirimkannya adalah username ya, seperti ini. Lalu password sama isiannya adalah password ya, seperti ini. Terus apalagi email, variabel post email, terus nama lengkap post nama lengkap. Oke, jangan lupa diakhiri dengan titik koma ya. Variabel post alamat. Oke, seperti ini ya. Tadi ada tambahan, kita butuhkan level ya. Isiannya boleh langsung saja di sini. Yang bisa registrasi di halaman depan itu biasanya adalah peminjam. Oke, ya. Maka dia secara otomatis levelnya adalah peminjam. Oke, perhatikan di sini password kita buat enkripsi MD5 ya. Seperti ini, awas ada huruf tunduk di sini. Berikutnya kita buatkan SQL. Dia akan membuatkan query seperti ini. Pertama kita pakai dulu koneksi, lalu kita buatkan perintah insert into ke tabel user values. Apa isiannya? Di sini isiannya adalah setiap variabel yang dituliskan. Jadi yang pertama perhatikan dulu di bagian ini ya. Di sini ada user ID dengan auto increment, artinya kita kosongkan saja seperti ini, akan secara otomatis mengisi. Berikutnya variabel username, berikutnya variabel password, berikutnya variabel email, berikutnya nama lengkap, berikutnya alamat, berikutnya
level. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Ini masih satu baris ya, awas perhatikan. Seperti ini. Oke, berikutnya apa yang terjadi jika variabel SQL ini benar? Sorry, SQL ini benar ya. Maka dia akan mengarahkan, kita buat echo saja JavaScript-nya di dalam PHP seperti ini. Kita buka script, lalu tutup dulu biar tidak lupa. Ya, di dalam ini kita buatkan alert ya dengan informasinya pendaftaran akun berhasil seperti ini. Lalu yang keduanya kita tuliskan location href, dia akan mengarahkan ke halaman apa? Halaman di sini index.php ya, seperti ini. Oke, tapi jika tidak berhasil, apa yang akan dilakukan? Kita copy saja dari sini ya. Kita copy, simpan di sini, pastikan di sini berarti tidak berhasil. Dia akan mengarahkan lagi ke halaman register.php. Pertanyaannya, kenapa ada tanda titik 2 garis miring seperti ini? Perhatikan foldernya. Di sini folder proses register ini berada di folder config. Yang artinya kita harus keluar dulu dari folder config ini untuk masuk ke file register. Oke ya, seperti itu. Lalu kita simpan, kita tes hasilnya. Pertama kita lihat dulu ya, di sini masih kosong ya. Oke, kita kembali lagi ke buka perpustakaannya, lalu mendaftarkan di sini username-nya sebagai contohnya user 1 lah. User 1. Pengguna 1. Alamatnya Indonesia. Contohnya seperti ini ya. Kita klik daftar, dia harusnya mengarahkan ke halaman login. Ya, pendaftaran akun berhasil. Dia akan mengarahkan ke halaman login dan perhatikan di database-nya. Di sini sudah dibuatkan datanya ya. Oke, seperti itu. Berikutnya kita akan buatkan proses dari loginnya. Gimana caranya? Kita buka file index ya di sini. Di sini sama, di sini ada form action, kita arahkan ke config. Lalu kita buatkan proses login.php. Ya, di sini akan mengirimkan username dan juga password. Ya, maka pada bagian folder config ini kita buatkan baru lagi yang namanya proses login.php. Ya, di dalam proses login ini kita buatkan tag ke PHP seperti ini. Biasa kita include-kan dulu koneksi kita di koneksi.php, lalu kita terima variabel yang dikirimkan oleh metode postnya ke dalam bentuk variabel ya, username. Nah, ini username, satu lagi password, kita tampung dari password. Oke, seperti ini ya. Jangan lupa passwordnya kita sudah dikasih enkripsi MD5, maka di sini juga kita kembalikan ke MD5. Oke. Berikutnya kita buatkan SQL seperti ini. MySQL query, terus panggil koneksinya dulu, lalu kita buatkan perintah select bintang form user where username
itu sama dengan isiannya adalah username, ya. Jangan lupa tanda petiknya ya, perhatikan. Kalau nggak kelihatan, kita cek seperti ini. And password, isiannya itu adalah variabel password. Jangan lupa tanda petik satunya. Lalu diakhiri titik koma, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita cek dulu. Kita cek apakah datanya ada berapa baris yang datanya sama gitu ya. Seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lakukan kondisi. Jika hasil ceknya itu lebih dari 0 atau datanya ada ya, datanya ada, maka kita simpan dulu pada variabel data array ya, array. Create array variable SQL ini ya. Nah, di sini kita tampung, kita buatkan session, ya. Artinya session untuk user ID dari mana? Dari data isiannya user ID. Ya, dari sini ya. Nah, dari sini. Oke, maka kalau kita buatkan session, maka di sini kita harus aktifkan dulu session start seperti ini. Jangan lupa titik komanya. Berikutnya kita copy saja yang ini, kita pastikan di bawahnya ganti jadi nama lengkap ya. Kita copy lagi, ganti juga jadi level. Satu lagi kita buatkan variabel session, dia isinya status, di keterangannya kasih keterangan login. Oke ya. Nah, kita buatkan kondisi jika variabel data yang berisi levelnya itu nilainya adalah admin ya, atau ya variabel datanya variabel apa, level isiannya itu adalah petugas ya, seperti ini, maka arahkan kemana ya, kita buka echo sama kayak tadi ya, gunakan script seperti ini. Kita arahkan ke, pertama kita buat dulu alert ya, biar ada notifikasi login admin berhasil. Nah, gitu ya. Lalu kita arahkan lokasinya, dia kirimkan ke folder admin, lalu index.php. Nah, jadi ya, keluar dulu dari folder config, masuk ke folder admin, lalu cari file index.php. Oke, seperti itu. Lalu jika data levelnya itu adalah petugas, peminjam, maka arahkannya kemana? Kita copy saja bagian ini, kita pastikan di sini login peminjam berhasil, atau login saja. Login berhasil, dia akan diarahkan ke peminjam atau user, boleh silahkan ya. User biasa berarti ya, pengguna. Udahlah biar sesuai, peminjam seperti ini. Oke, kita simpan, tapi di sini ada if ya. Jika datanya itu tidak ditemukan ya, maka kita
atur saja di sini ya. Di sini else datanya kenapa tidak ditemukan, maka kasih keterangan di sini username atau passwordnya salah, lalu diarahkan lagi ke halaman index.php. Nah, dia akan mengarahkan ke halaman ini lagi. Oke, kita coba simpan, kita buka aplikasinya, kita refresh dulu. Pada bagian username tadi user 1 ya tadi teh. Lalu passwordnya user 1. Nah, di sini ya. Harusnya ketika klik masuk, dia masuk ke bagian login berhasil. Tuh. Dia akan masuk ke folder peminjam lalu file index. Sementara di sini kita belum buatkan. Jadi not found di sini ya. Maka kita buatkan dulu. Di sini kita buatkan folder peminjam. Filenya simpan index.php. Ya, di sini ada file index.php. Oke, kita biar kelihatan di sini kita tuliskan seperti ini saja lah biar ada perbedaan ya. Pertama kita aktifkan dulu session startnya, lalu kita buatkan kondisi jika sessionnya itu bernilai statusnya adalah login ya, seperti ini. Sorry, belum ya, tidak login, maka dia tidak boleh masuk. Nah, kita buka lagi TypeScript. Awas, jangan lupa ini adalah penutup TypeScript. Di dalamnya kita buatkan Anda belum login. Seperti ini, silahkan login lagi gitu maksudnya. Kita buatkan kembali ke halaman index.php ya. Keluar dulu dari peminjam ini, masuk ke halaman index di sini ya. Oke, seperti ini. Tapi jika dia sudah login ya, dia akan menampilkan variabel session, isiannya adalah nama lengkap di sini ya. Kita tes. Nah, jangan lupa di sini juga kita tambahkan ini ya, link untuk keluar logout ya, logout. Kita simpannya di folder config, lalu proses logout.php. Oke, seperti ini dengan tulisannya keluar atau logout ya. Keluar ya, seperti ini. Kita tes ya, Perhatikan di sini kalau kita refresh, nah dia akan masuk ya. Selamat datang pengguna 1. Nah, kita klik keluar, dia akan ke proses logout. Tapi kita buatkan dulu aksi dari logoutnya ya. Logout kita buatkan file baru di folder config, simpan dengan nama proses logout.php. Lalu di sini kita buka tag PHP, lalu aktifkan dulu sessionnya, lalu semua session kita destroy. Nah, seperti ini kita tampilkan notifikasi alertnya biar kelihatan bahwa ada yang kita lakukan di sini. Alert apa di sini nih? Alert
Logout berhasil, terus dia akan mengarahkan ke halaman, apalagi ke halaman eh, login lagi ya, index.php seperti ini. Oke, kita cek, kita simpan, kita refresh di sini, kita klik keluar, logout berhasil ya, dia akan mengarahkan ke halaman login lagi. Bagaimana kalau misalkan kita salah username-nya ataupun username-nya tidak ada ya, tidak ada di folder di database kita ya, database-nya tidak ada. Kita cek username atau password salah. Nah, kayak gitu ya. Oke, itu untuk proses dari login. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.